Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sing119 dan di video ini saya mau review SSD Samsung 870 EVO 128GB. Saya beli ini bekas rasa baru karena penjualnya ngeklaim kalau SSD ini kekecilan jadi dijual. Terus saya cek Sentinel pun masih 100/99%. Oke, jadi saya akan mereview mulai dari kemasan, fisik SSD, kemudian spesifikasi, dan kemudian tes kecepatan read and write. Nah, untuk read and write ini saya akan membuat dua metode, yaitu yang pertama menggunakan docking. Jadi si SSD ini dicolokkan ke docking dan koneksinya menggunakan USB, dan yang kedua itu saya menggunakan PC langsung, jadi dicolokkan langsung menggunakan SATA dan juga kabel power SATA. Kira-kira ada perbedaan kecepatan nggak antara USB dan juga si SATA? Kemudian kita akan tes copy juga, dapat berapa per berapa untuk copy datanya. Setelah itu saya mau tes kecepatan booting si Samsung 128GB ini, tapi bukan di PC yang high end ya, tapi saya menggunakan PC G41, yaitu PC jadul, dan prosesornya ini masih quad core. Saya pengen tahu kira-kira si Samsung ini bisa gendong PC jadul atau enggak ya. Kan kalau misalkan pakai PC yang high end gitu pasti kebantu sama prosesor, motherboard juga, kemudian kabel SATA juga. Nah ini yang masih SATA 2, terus si Samsung ini kira-kira masih oke atau enggak gitu. Oke, jadi langsung aja kita review si Samsung 128GB 870 EVO ini. Oke, dan sekarang kita bahas kemasan dari Samsung 870 EVO ini. Di sini kalau dilihat case-nya ini hitam elegan ya, ini ada kapasitasnya, kemudian di sini dia klaim read rate-nya 560/530 untuk write-nya. Di belakang ini nggak ada yang aneh, cuman ini ada beberapa panduan seperti website kayak gitu. Dan kalau misalkan kita buka sekarang, nah ini kalau kita buka ini ada buku petunjuk atau apa ini, buku garansi itu dari Samsung. Kemudian di sini ada SSD Samsung tentunya. Di sini warnanya hitam dan ada tulisan solid state drive. Di ini ada kotak kecil di bawah sini. Kemudian kalau dicek di belakang ini ada semacam serial number dan juga ada tulisan-tulisan lah ya, seperti ini ya. Ini bagian belakangnya dan ini colokan SATA-nya. Belakangnya kosong. Ini buat baut kayaknya yang ini di sini. Buat nyolokin baut ada 4. Ini juga di fisiknya ya, kecil. Kemudian untuk spesifikasi ini dia ngeklaim read-nya itu 560 Mbps, kemudian write-nya itu 530 Mbps, dan dia SATA 3 kompatibel. Panjangnya 100 mm dikali 69/85 mm dikali 6,8 mm. Beratnya ini 45 gram, serta TDP-nya ini 30 mW atau 0,03 watt ya. Cukup rendah. Untuk tes speed SSD Samsung ini pertama saya menggunakan media docking USB 3.0. Dalam 2 kali pengujian di sini kecepatannya mentok di 416 Mbps untuk read, sedangkan untuk write-nya masih di bawah 300 Mbps. Sedangkan untuk tes menggunakan kabel SATA yang dicolok langsung ke motherboard, SSD ini mampu mencapai kecepatan 550 Mbps, sedangkan write-nya mentok di 311 Mbps. Pas tes write data ke SSD di sini speed awalnya lumayan kenceng ya, tapi semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ini saya percepat ya. Kemudian untuk total speednya sendiri bisa dilihat di progress bar Windows copy data. Berikutnya kita tes SSD ini di motherboard G41, prosesor quad core, dan juga RAM 8GB. Kira-kira seberapa lama ya untuk booting menggunakan SSD Samsung ini?
Oke, tadi kita tes itu udah hampir 2 menit ya. Untuk bootingnya sendiri mungkin itu dari motherboardnya yang jadul dan juga kabel SATA-nya yang belum support SATA 3. Jadi tadi pas kita tes pakai motherboard SATA 3 itu read-nya itu sampai 550, cuman read-nya ada di angka 300-an ya, belum sampai ke 530 pas tes pakai Crystal Disk Mark tadi. Overall, di harga 200 ribuan, Samsung SSD 870 EVO ini bisa dikatakan oke kalau misalkan pakai motherboard yang udah support SATA 3 ya, karena read-nya sendiri tadi menyentuh 550-an sesuai yang ada di dash produknya. Buat teman-teman yang mau beli SSD Samsung ini, saya sertakan di kolom deskripsi. Mungkin kalau agak sulit nyari produk yang 128GB, saya sertakan yang 240GB. Dan saya akan coba carikan yang bekas, karena memang untuk SSD Samsung yang 870 EVO ini agak susah nyari yang bekas. Mungkin yang di bawahnya ya, kayak 850 atau bahkan yang 750-an itu gampang banget untuk dicari. Oke teman-teman, makasih banget yang udah nonton video ini. Kalau misalkan ada komentar apapun, silahkan tulis di bawah ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini.